Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pada awal-awal mata kuliah termodinamika akan lebih dititik beratkan pada pembahasan istilah-istilah. Nah, untuk kali ini kita bahas mengenai istilah sistem dan lingkungan. Di sini sistem didefinisikan sebagai bagian atau area yang akan diamati. Ketika kita akan mengamati bagian atau area ini, maka kita bisa beri nama sebagai sistem. Kemudian ada yang disebut lingkungan, yaitu bagian atau area di luar dari sistem tersebut. Maka kita bisa tuliskan di luar area ini adalah lingkungan. Kemudian ada yang disebut dengan batas sistem, yang dimana merupakan pemisah antara sistem dan lingkungan. Untuk batas sistem digambarkan menggunakan garis putus-putus. Contohnya bisa kita lihat pada misalnya kita ingin meninjau suatu bahan bakar pada sebuah tangki. Maka sistemnya akan diberi batas di dinding-dinding tangkinya. Dan otomatis di luar batas tersebut merupakan lingkungan. Kemudian bisa juga kita coba meninjau sebuah silinder torak atau silinder piston ya, di mana kita akan meninjau atau mengamati fluidanya. Di sini fluidanya berupa gas, maka batas sistemnya merupakan dinding-dinding di sekitar gas tersebut. Kemudian batas sistem ini atau dalam bahasa Inggris disebut boundary, ternyata dapat diam maupun bergerak. Kalau batas sistem yang diam, kita bisa lihat di tangki bahan bakar ini ya. Batas sistemnya akan selalu sama mengikuti dinding dari tangki bahan bakarnya. Untuk batas sistem yang bergerak, kita bisa lihat di contoh yang satu laginya. Di sini, dinding-dinding yang mengelilingi gas ini ada yang bisa bergerak, yaitu kepala pistonnya. Dia bisa turun ke bawah ya, karena di sini akan ada yang mendorong. Nah, ketika kepala pistonnya turun ke bawah ini, maka volume batas sistemnya menjadi lebih kecil. Nah, itulah yang dinamakan batas sistem dapat bergerak atau berubah ya. Kemudian akan terdapat interaksi antara sistem dan lingkungannya dalam bentuk perpindahan energi. Nah, perpindahan energi inilah yang akan kita lebih bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian sistem ini terbagi ke dalam dua, yaitu ada sistem tertutup dan juga sistem terbuka. Untuk sistem tertutup atau biasa disebut dengan massa atur, di sini massa yang ada di dalam sistem tersebut tidak dapat keluar dan juga tidak dapat masuk melewati batas sistem. Jadi pada sistem ini di dalamnya terdapat suatu massa ya. Karena tidak bisa keluar dan masuk, maka massanya ini adalah konstan. Tapi meskipun tidak bisa ada massa yang keluar masuk, energi tetap dapat bisa keluar masuk dari batas sistemnya. Kemudian volume sistem ini dapat berubah ya. Sebagai contoh sebelumnya, kita buat gambar silinder torak lagi ya. Sini posisinya tiduran ya. Dimana kondisi pertama kepala pistonnya ada di ujung ya. Kemudian karena akan ada yang mendorong, maka kepala pistonnya bergerak ke posisi mendekati atau menjepit dari fluida gasnya. Nah, ini dinamakan volume sistemnya dapat berubah. Kemudian yang kedua, ada sistem terbuka atau yang bisa juga disebut volume atur. Untuk sistem volume atur atau sistem terbuka ini, akan ada massa yang bisa keluar dan masuk sistem. Untuk yang masuk, kita bisa beri nama M in ya. Yang keluar bisa kita beri nama M out. Karena ada massa yang masuk dan keluar, maka massa yang ada di dalam sistem ini dapat berubah atau kita bisa beri nama delta M ya. Sini tentu massa dapat keluar masuk batas sistem. Kemudian energi juga dapat keluar masuk batas sistem ya, sama seperti sistem tertutup. Dan volume sistem ini biasanya tetap ya, tidak berubah-ubah. Contohnya, kita punya nozzle ya. Gambar nozzle di bawah ini.
Untuk yang tidak tahu nozzle bisa di search gambar aslinya seperti apa. Yang pasti pada nozzle ini ada massa yang masuk dan juga ada massa yang keluar. Dan batas sistemnya ini biasanya tetap mengikuti dimensi dari nozzle-nya. Dan dimensi nozzle ini tidak akan berubah, sehingga biasanya volume pada batas sistemnya itu adalah tetap.